Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Hidayatullah dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas tentang karakter keislaman dari mata kuliah karakter keislaman dari pengertian ibadah. Ada pengertian ibadah, dalil ibadah, dan tujuan dan hakikat ibadah dalam Islam. Langsung saja ke pengertian ibadah. Pengertian ibadah di sini menurut Ibnu Juwairid rahimahullah mengatakan bahwa ibadah kepada Allah artinya adalah mengenal Allah dari melihat tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 7 halaman 327. Yang dimaksud mengenal Allah di sini adalah mentauhidkan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat tentang perintah Nabi SAW kepada Muaz sebelum keberangkatannya ke Yaman. Beliau bersabda, "Hendaklah yang pertama kali kamu ajak kepada mereka adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla." Dalam riwayat lain disebutkan untuk mentauhidkan Allah. Kemudian apabila mereka sudah mengenal Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat Syarah An-Nawawi dari Ibnu Hasim Al-Khatib dan 146. Dan dilihat juga oleh Fath Al-Majid kitab Al-Tauhid halaman 80 dari hadis tahun 1423 Hijriah. Menuju slide kedua. Sebagian ulama pun yang lain mengatakan bahwa ibadah adalah puncak dari perendahan diri yang dibarengi dengan puncak kecintaan. Imam Ibnu Qasir rahimahullah berkata, menurut pengertian syirat, ibadah itu adalah ungkapan yang memadukan antara kesempurnaan rasa cinta, ketundukan, dan rasa takut. Tafsir Al-Quran dalam Al-Azim ayat 1 halaman 34. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, sebagai ulama mendefinisikan ibadah sebagai kesempurnaan rasa cinta yang disertai oleh kesempurnaan sikap tunduk. Dari Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad halaman 34. Lalu menuju dalil-dalil yang mengacu kepada ibadah. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah untuk mendirikan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'in adalah yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukukanlah berserta orang-orang ruku. Menurut tafsir Al-Munsyair, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukun wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 196 berisi tentang perintah-perintah ibadah haji dan umroh. Wa atimul hajj wa umatul lillahi fa in usirum fa masyra' minnal hadi wa la taqulu rasuluhu hatta yaqulu haddu ma hifa fa'ana ma kana minkum maridan aw bihi anzam mirrasi fa firdu min syamin aw sayyidatin aw nusfa iza mitum fa'aman bil umati ilal hajj
فَمَشْرَ مِنْ نَهَادِ فَأَمَّا الْيَنْصَ فَأَنْشِرْهُمْ شَيْئَةِ أَيَّهِمْ فِي الْخَزْ وَالسَّبْعِ إِذَا رَجَعْتُمْ فِي الْتِكَا أَشْرَطُهُ كَمَا زَيْكَ إِلْمَ لَمْ يَكُنْ أَوَّلُ حَجِّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّهِيدَ الْعِقَابِ. Kemudian yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh, atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang memudahkan didapatnya dengan kamu mencukur kepalamu antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya. Lalu ia bersyukur, maka wajiblah atasnya berifidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban apabila kamu telah merasa aman. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajiblah berpuasa 3 hari dalam masa haji dan tujuan 3 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali, itu 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Allah alam bishawab. Kemudian dalil yang ketiga dari surat Az-Zariyat ayat 56, perintah Allah kepada jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat ini Allah hanya memerintahkan manusia saja untuk beribadah, namun juga jin. Allah memberitahukan kepada hikmah pencipta jin dan manusia agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah dan mereka akan, tetapi merekalah yang membutuhkannya karena ketergantungan mereka kepada Allah. Barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah orang yang sombong. Siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka adalah mutabdi, pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah orang mukmin muwahhid yang menegaskan Allah. Kemudian lanjut ke slide seterusnya, yang di poin ketiga ada tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah tersebut pada dasarnya adalah mempunyai sesuatu tujuan, hakikat serta hikmah bagi kita, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya Quran surat At-Tin ayat halaman 95 ayat 4 sampai 7. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahum asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putus.
Keterangannya, jadi manusia diciptakan hanya sekadar untuk hidup, untuk menikmati dunia tanpa pertanggungjawaban tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dalam Quran surat Muhaimin ayat 115 yang berbunyi, afahastum annama khalaqnakum asalan wa nakma ilaihi tunzahun. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Dan berikutnya adalah hakikat ibadah. Hakikat ibadah dalam bahasa Arab kalimatnya hakikat. Kata ini merupakan kata benda dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok. Kata-kata hak mempunyai arti milik, kepunyaan, kebenaran atau benar-benarnya ada, sedangkan secara etimologi hakikat secara inti sesuatu, puncak atau sumber, yang segala sesuatu jadi arti dari kata hakikat. Ibadah dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah semata-mata hanya untuk memperlihatkan makna sesungguhnya atau makna yang paling dasar dari yang sebenarnya, semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.